Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Maftuha MPDI selaku dosen mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dan teman-teman semua yang berbahagia. Saya selaku moderator izin memperkenalkan anggota kelompok 6 yang beranggotakan Foni Aprilia Eka Saputri, Hilwa Zakiatun Nabila, Darwis Setiawan, Akonia Tiara Sankaradi. Pada kesempatan ini, kelompok 6 akan membahas tentang RPP Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk itu, mohon untuk disimak sebagai bahan diskusi. Lebih jelasnya akan diuraikan materi yang pertama pengertian RPP, kedua prinsip-prinsip RPP, ketiga komponen-komponen RPP, dan langkah-langkah penyusunan RPP. Pengertian RPP. Perencanaan pembelajaran adalah proses menspesifikasi kondisi-kondisi untuk belajar sehingga tercipta strategi dan produk pembelajaran, baik pada level makro maupun mikro. Menurut Ragan dan Smith, perencanaan pembelajaran berkaitan dengan proses yang sistematik dalam menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam suatu perencanaan materi dan kegiatan pembelajaran. Menurut Sujana, bahwa makna atau arti dari perencanaan atau program belajar mengajar tidak lain adalah proyeksi atau perkiraan guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran itu berlangsung. Dari beberapa pendapat ahli dapat diambil suatu pengertian bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu gambaran umum tentang langkah-langkah yang akan dilakukan seorang guru di dalam kelas pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran merupakan suatu hal yang harus dirancang oleh setiap guru, karena hal ini merupakan salah satu kompetensi yang harus diwujudkannya. Dengan demikian, sebagai seorang perancang pembelajaran, guru bertugas membuat rancangan program belajarnya yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengembangan RPP berdasarkan kurikulum 2013 dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok, di sekolah atau madrasah, dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah atau madrasah. Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok, antar sekolah, antar wilayah, dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama setempat. Prinsip-prinsip RPP. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, disebutkan serangkaian prinsip yang harus diperhatikan guru dalam menyusun RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma nilai, dan lingkungan peserta didik. Sebagai contoh, guru menggunakan secara bergantian penayangan video klip, poster, aktivitas fisik, dramatisasi, atau bermain peran sebagai teknik pembelajaran. Gaya belajar setiap siswa berbeda-beda. Yang kedua, berpusat pada peserta didik, yang dimana guru yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pertama-tama memperlakukan siswa sebagai subjek didik atau pembelajar. Dilihat dari sudut pandang peserta didik, guru bukanlah seorang instruktur, pawang, komandan, atau birokrat. Guru bertindak sebagai pembimbing, pendamping, fasilitator, sahabat, atau abang atau kakak bagi peserta didik, terutama dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, seyogyanya merancang proses pembelajaran yang mampu mendorong, memotivasi, menumbuhkan minat dan kreativitas peserta didik. Hal ini dapat berjalan jika seorang guru mengenal secara pribadi siapa saja siswanya
apa mimpi-mimpinya, apa kegelisahannya, passionnya, dan sebagainya. Yang ketiga, berbasis konteks. Pembelajaran berbasis konteks dapat terwujud apabila guru mampu mengidentifikasi manfaat sebagai sumber belajar lokal atau setempat. Guru mengenal situasi dan kondisi sosial, ekonomi peserta didik, mengenal dan mengedepankan budaya atau nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contoh, nilai gotong royong di Jawa atau pelagondang di Maluku dapat dijadikan inspirasi mengembangkan proses dan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, berorientasi kekinian. Ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Guru yang berorientasi kekinian adalah guru yang gaul, tidak gaptek, melek informasi, bahkan sebaiknya well-informed atau mengupdate dan mengup-to-date grade ilmu pengetahuan yang menjadi bidangnya, termasuk teori-teori dan praktik baik di bidang pendidikan atau pembelajaran. Dengan demikian, rancangan pembelajaran dan dikembangkan, guru dapat menjadi inspirasi bagi siswa dan bagi guru lainnya. Yang kelima, mengembangkan kemandirian siswa. Guru yang mengembangkan kemandirian siswa selalu akan berusaha agar pada akhirnya siswa berani mengemukakan pendapat atau inisiatif dengan penuh percaya diri. Yang keenam, memberi umpan balik dan tidak lanjut pembelajaran. RPP memuat rancangan program pembelajaran, pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Serta yang ketujuh, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu kebutuhan pengalaman belajar. Yang kedelapan atau yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan pembelajaran dalam RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagai contoh, ketika guru menguasai siswa mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan lewat internet, guru harus bisa menunjukkan kepada siswa alamat situs-situs web atau tautan link yang mengarahkan siswa pada sumber yang jelas, benar, dan bertanggung jawab. Komponen dari RPP terdiri atas yang pertama identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua identitas mata pelajaran atau tema subtema. Ketiga kelas semester. Keempat materi pokok. Kelima, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kedelapan, materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Kesembilan, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Kesepuluh, media pembelajaran, yaitu berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Ke-11, sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Dan materi yang terakhir yaitu langkah-langkah penyusunan RPP.
Penyusunan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu pada setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP dapat dilakukan oleh secara individu maupun berkelompok dalam kerja guru atau biasa disebut dengan KKG di gugus sekolah di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Nah, adapun cara dalam penyusunan RPP yaitu yang pertama mengkaji silabus. Nah, silabus sendiri yaitu suatu susunan rencana pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang dimana silabus dapat mencakup beberapa hal seperti standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, sampai bahan dan alat untuk belajar. Secara umum untuk pembelajaran pada setiap silabus mencakup 4 KI, yaitu sesuai dengan aspek kompetensi inti, yaitu yang pertama sikap spiritual, kedua sikap sosial, ketiga pengetahuan, dan keempat yaitu keterampilan. Nah, untuk mencapai 4 KI tersebut di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan pedoman pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada kurikulum 2013, silabus telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan ke dalam bentuk proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu mengkaji buku guru. Nah, adapun isi dari buku guru tersebut yang pertama standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar kompetensi inti atau KI. Kemudian ruang lingkup pembelajaran untuk suatu subtema ataupun terkait mata pelajaran tertentu. Kemudian pemetaan KD KI 1 sampai 4 dan pemetaan KD KI dan KI untuk satu pembelajaran. Kemudian pemetaan indikator pembelajaran untuk setiap pembelajaran, refleksi pengayaan dan remedial serta pendampingan bersama orang tua. Yang ketiga yaitu mengkaji buku siswa. Buku siswa merupakan buku bacaan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan para peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Buku siswa dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang isi dan penggunaan sebagaimana dituangkan dalam buku guru. Kegiatan pembelajaran yang ada di buku siswa lebih merupakan contoh kegiatan yang dapat dipilih guru dalam melaksanakan pembelajaran yang dimana untuk mencapai kompetensi tertentu. Nah, guru diharapkan mampu mengembangkan ide-ide kreatif lebih dengan memanfaatkan alternatif kegiatan yang sesuai dengan konteks lokal atau pengembangan ide-ide pembelajaran itu sendiri. Keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, peserta didik dengan lingkungan, dan yang lainnya, yang dimana sumber belajarnya itu nanti akan mencapai pada pencapaian KD. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melakukan proses pembelajaran secara profesional. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti pada silabus. Dan yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario atau langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik itu aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan. Ada 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, dan yang kedua inti, yang terakhir itu penutup. Nah, ada apa saja cakupan pada pendahuluan, yaitu yang pertama, 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kedua, memberikan motivasi belajar kepada peserta didik secara konteks.
Ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Keempat, mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas. Kemudian menyampaikan garis besar cakupan materi. Kemudian menyampaikan aspek yang akan dinilai selama proses pembelajaran. Nah, dalam pendahuluan yang perlu diingat yaitu waktu tidak terlalu lama. Adapun siswa bisa atau peserta didik dapat mengarah pada materi yang akan dipelajari, yang dimana nantinya pembelajaran itu akan membawa kepada suasana yang menyenangkan. Kemudian kegiatan inti. Yang pertama, mengamati. Dalam kegiatan mengamati, pendidik memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk melibatkan semua panca indera yang dimiliki. Dengan demikian, kegiatan mengamati bisa melalui membaca, mendengar, menyimak, melihat, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, menanya. Dalam kegiatan menanya, guru mendorong peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca, ataupun yang didengarnya. Kemudian mengumpulkan informasi. Nah, dalam kegiatan ini, peserta didik menggali dari berbagai sumber belajar. Semisal gini, membaca buku yang lebih banyak, kemudian memerhatikan suatu fenomena atau objek tertentu yang dimana akan melakukan penelitian atau eksperimen. Kemudian yang keempat, mengolah informasi. Nah, berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh, peserta didik dapat menentukan keterkaitan satu informasi dengan informasi yang lainnya. Dan yang kelima yaitu mempresentasikan. Nah, mempresentasikan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik atau peserta didik sendiri melakukan sebuah kegiatan yang dimana membuat rangkuman, melakukan penilaian, memberikan umpan balik, merencanakan kegiatan tindak lanjut, kemudian memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang kelima yaitu penjabaran jenis nilai. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data ini akan menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan suatu keputusan oleh guru. Keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Nah, RPP ini dibuat per kegiatan pertemuan tatap muka untuk 1 hari pembelajaran. Nah, untuk SD atau MMI menggunakan waktu 35 menit per jam pelajaran. Durasi waktu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar yaitu suatu rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang dimana dapat berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya lainnya. Demikian penjelasan dari kelompok 6, semoga dapat dipahami dan dalam mempelajarinya semoga mendapatkan manfaat dan barokah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.